Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut gara-gara takut tak bisa kredit rumah, anak muda di Jakarta takut untuk menikah. Bagi warga kelas menengah, gaji yang dipersyaratkan untuk kredit rumah masih jauh dari hitungan cicilan. Harga rumah di Jakarta makin tidak terjangkau. Bagi anak muda kelas menengah usia 25 hingga 30 tahun dan baru bekerja kurang dari 5 tahun, beli rumah di Jakarta masih jauh dari harapan. Tak hanya soal harga, kredit perumahan juga sulit didapatkan karena gaji yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan hitungan cicilan. Bahkan gara-gara sulit beli rumah, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banyak anak muda tidak berani menikah. Prediksi Pramono Anung soal keterkaitan harga rumah dan takut menikah mungkin ada benarnya. Data Sistem Informasi Manajemen Menikah atau SIMKAH, angka pernikahan Jakarta 2024 mencapai yang terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu hanya sekitar 40.000 orang atau turun terus sejak 2020, 2021, dan 2022 yang mencapai rata-rata 46.000 orang. Pada 2023, angka pernikahan turun lagi ke 43.000 orang. Meski rumah bukan satu-satunya alasan, tapi ketersediaan rumah jelas penting dalam sebuah pernikahan. Dengan gaji yang rata-rata UMR di angka 5 juta dan harga hunian yang mungkin maybe kalau kita ambil KPR itu nggak pernah di bawah 400 juta sih, itu sangat-sangat tidak. Menurutku nggak make sense aja sih dengan gaji saat ini. Ngelihat harga rumah, harga tanah itu emang sangat-sangat tinggi. Sedangkan pendapatan kita bulanan itu ya masih sangat jauh lah. Jadi kalaupun nabung kayak berapa persen dari pendapatan itu saya ragu juga sih bakal tercapai. Menjawab keresahan warga soal hunian, Pramono Anung menyebut akan membangun 19.809 unit rumah dalam 5 tahun ke depan. Rencana itu sekaligus sejalan dengan program 3 juta rumah pemerintah pusat. Mengenai 3 juta rumah itu menurut saya momentumnya pas banget. Apalagi kemudian diberikan subsidi melalui program KPP ini. Sehingga dengan demikian bagi warga di mana aja ini memberikan kemudahan dan mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah. Agar terjangkau kelas menengah, Pemprov Jakarta akan menggandeng Kementerian Perumahan dan Permukiman menyiapkan subsidi harga rumah dan bunga rendah bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Demi mencari modal nikah, seorang pria nekat merampok toko kosmetik di Wonosobo, Jawa Tengah. Pelaku akhirnya ditangkap saat sembunyi di rumah calon istrinya. Seorang pria berusaha merampas kalung emas emak-emak di sebuah toko kosmetik di Selemerto, Wonosobo, Jawa Tengah. Korban berusaha melawan meski sudah ditodong senjata tajam. Karena korban berteriak minta tolong, pelaku pun akhirnya panik dan kabur membawa uang Rp200.000 milik korban. Setelah viral di media sosial, polisi menangkap pelaku di rumah calon istrinya di Banjarnegara. Kepada polisi, ia mengaku nekat merampok karena butuh uang untuk biaya pernikahan. Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku mengancam korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga sudah berulang kali melakukan aksi perampokan di wilayah Wonosobo dengan nilai kerugian mencapai belasan juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan polisi dan terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Donoharto, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Kesiman, dan Pasar Tibur. Gibran menyapa dan mendengar keluh kesah para pengungsi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kesiman, dan Pasar Timur. Gibran bertemu dan mendengarkan sejumlah keluhan para pengungsi dampak banjir bandang, mulai dari keluhan kerusakan hingga kehilangan harta benda. Dalam kunjungan ini, Gibran meminta kepala daerah agar memperhatikan sistem drainase dan pengembangan wilayah sehingga banjir tak kembali terjadi.
Setelah berdialog, Wapres juga menyerahkan bantuan berupa makanan cepat saji, kebutuhan pokok, dan buku tulis untuk anak-anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad korban banjir yang tertimbun material bangunan dievakuasi petugas usai pencarian selama 12 jam di Denpasar, Bali. Sebelumnya, sebuah video yang merekam bangunan ruko ambruk viral saat banjir menerjang kawasan Denpasar. Satu korban atas nama Maimunah berjenis kelamin perempuan ditemukan tewas di antara reruntuhan ruko yang ambruk usai diterjang banjir. Korban ditemukan usai 12 jam pencarian. Petugas mengevakuasi jasad korban dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Hanya anggota Basarnas dengan anggota TNI turun langsung memutar melakukan kegiatan secara manual. Melihat sebuah tangan yang berposisi naik ke atas, meyakinkan bahwa itu jenazah, akhirnya melakukan evakuasi. Hingga Kamis malam, BPBD Provinsi Bali mencatat 16 korban meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Gelombang Rossby penyebab banjir Bali dan NTT telah bergerak ke Pulau Jawa. Warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat waspada hujan lebat yang bisa menyebabkan banjir seperti di Bali dan juga NTT. BMKG menyebut gelombang Rossby pemicu hujan lebat di Bali dan NTT yang menyebabkan banjir besar. Belasan nyawa tewas akibat banjir di kedua wilayah. Kini gelombang Rossby memang sudah hilang dari langit Bali dan NTT. Tapi data BMKG menyebut gelombang Rossby yang memicu awal hujan di langit bergerak ke Pulau Jawa. Warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat harus waspada tingkat tinggi dalam 1 pekan ke depan. Karena bisa jadi hujan lebat dengan durasi lama bisa tiba-tiba datang dan menyebabkan banjir seperti Bali dan NTT. BNPB sudah mendeteksi pergerakan gelombang Rossby ke Pulau Jawa. Modifikasi cuaca pun dilakukan. Meski demikian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tetap berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk segera siap siaga. Banjir membuat sejumlah wilayah di Bali dan NTT lumpuh. Belasan nyawa melayang dan bangunan hancur. Antisipasi dini teror gelombang Rossby di sejumlah wilayah setidaknya bisa meredam jatuhnya korban jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukung seputar News Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program News Siang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format hashtag vote ITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 hingga 27 September 2025 pukul 23:59 menit. Kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.